Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo di TVRI Bengkulu dan tema pada hari ini membahas terkait dengan Hari Narkotika Internasional tahun 2025. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Robi bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan gitu ya dari PNN sendiri untuk mengatasi dari penyalahgunaan narkotika. Nah, salah satunya tadi terkait dengan kolaborasi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bang Noce sendiri saat ini untuk berkolaborasi bersama dengan generasi muda gitu, anak-anak muda. Nah, seperti apa program yang dilakukan nih Bang Noce untuk bisa mengatasi hal ini? Ya, kalau dari Pupan sendiri karena kita memang circle anak muda ini ya, dan circle anak muda ini kita melakukan kerjasama dengan hampir semua kampus dan SMA se-Bengkulu pastinya. Di situ kita bisa melakukan katakanlah kerjasama atau melakukan kegiatan secara sinergi. Jadi biasanya juga dari Pupan Bengkulu sendiri mengajak mahasiswa mau pelajar dalam kegiatan informasi dan edukasi PM4GN. Salah satunya mungkin setiap pada saat ada kegiatan PMO di HIMA atau di BEM atau mungkin penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru juga. Biasanya Pupan Bengkulu berpartisipasi dalam memberikan informasi dan edukasi PM4GN kepada siswa dan mahasiswa, biasa seperti itu sih. Ya, jadi memberikan sosialisasi gitu, edukasi dan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, sejauh ini seperti apa antusias, terutama mungkin dari anak-anak muda gitu ya, untuk bisa mengetahui, terutama terkait dengan informasi narkotika itu sendiri nih, gimana nih untuk di kampus dan juga di sekolah? Iya, karena kita membuat katakanlah strateginya eye-catching ya, gimana supaya hal itu bisa menarik anak muda. Karena anak muda ini katakanlah biasanya melihat eye-catching, kalau eye-catching dia baru bisa tertarik untuk mengikutinya. Makanya kita Pupan Bengkulu membuat katakanlah paradigma baru bagaimana pada saat kita memberikan informasi edukasi itu kita menjadikan role model. Artinya rekan-rekan Pupan ini memang kita persiapkan secara matang juga agar mereka ketika menyampaikan informasi ini tidak menjadi satu arah tapi dua arah, adanya feedback dari siswa atau mahasiswa ini sehingga animo mereka untuk mengikuti atau mendengarkan informasi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, jadi informasi yang disampaikan ini bisa lebih menarik gitu, bisa diterima oleh terutama kalangan anak-anak muda. Nah, tapi kalau untuk dari sekolah kemudian dari kampus ini dukungannya seperti apa untuk terutama tadi anak-anak Pupan yang sekarang bergabung untuk menjadi bagian dari BNN? Ya, kalau untuk dukungan dari sekolah atau kampus mereka itu biasanya kita selalu melakukan katakanlah kunjungan ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi agar mereka bisa menerima Pupan secara tangan terbuka. Dan selanjutnya feedback mereka itu mereka akan mengirimkan perwakilan dari kampus atau sekolah mereka untuk menjadi bagian Pupan itu sendiri pastinya. Oke, jadi memang memberikan dukungan gitu pastinya, ya, apalagi ini merupakan kegiatan yang positif gitu untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Nah, seperti apa Pak Robi kalau melihat dari peran anak-anak muda gitu ya, salah satunya untuk bisa memberantas narkotika saat ini dengan adanya Pupan di Provinsi Bengkulu nih Pak Robi? Kalau kaitannya dengan Pupan ini, saya sebagai Kepala BNP sangat berterima kasih dan sangat mensupport juga mendukung kegiatan dari Pupan ini. Karena kita, seperti sama-sama kita ketahui bahwa dengan adanya Pupan ini atau penggiat anti narkotika ini, dia bisa masuk artinya ke generasi muda, dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memang dia pahami. Sama seperti misalnya kita usia-usia kita dengan menjelaskan ke anak-anak muda, mungkin mereka agak menolak karena bahasanya bahasa baku lah. Tapi kalau mendengar anak-anak muda atau generasi muda dengan teman sebaya, mereka otomatis akan ini gaya bahasanya dan mudah diterima. Sehingga anak-anak muda ini atau generasi muda yang di SMA maupun kuliah bisa memahami apa arti narkoba, apa bahayanya. Itu selalu diberikan oleh
rekan-rekan dari Pupan, karena memang sudah mendapat bimbingan teknis dari BNN itu sendiri. Jadi informasi yang disampaikan lebih mudah untuk diterima gitu ya. Nah kalau untuk kalangan masyarakat sendiri tadi katakanlah untuk lingkungan keluarga atau mungkin lingkungan masyarakat gitu, apakah dari BNN sendiri ada program untuk bisa memberikan pembinaan langsung kepada masyarakat ya Pak? Kita selalu ada, apalagi kemarin kita ada juga MOU dengan PKK. Nanti kita akan menggandeng dari PKK untuk selalu mensosialisasikan terkait dengan P4GN. Itu akan menyentuh sampai ke kecamatan maupun ke desa-desa. Jadi memang langsung bekerja sama tadi berkolaborasi gitu ya, salah satunya dengan PKK untuk bisa memberikan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Nah kalau dari Bang Nucha sendiri, sebetulnya kalau kita melihat di lingkungan sekarang, seperti disampaikan Pak Robi tadi, sebenarnya memprihatinkan gitu kalau kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi saat ini. Sebetulnya bisa menjadi latar belakang seseorang ini bisa terjerat gitu atau terperangkap dalam lingkungan yang tidak sehat ini seperti apa? Apa yang menjadi penyebab gitu Bang? Iya, mungkin dulu kita mengenal Bengkulu itu adalah kota pendidikan, sementara Jogja itu kota pelajar di zaman-zaman dulu di tahun 90-an sampai 2000. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan media sosial itu mulai pudar dan saat ini sering sekali kita temukan anak-anak muda khususnya itu pelajar dan mahasiswa tersandung masalah narkoba, dan ini menurut kami sangat-sangat memprihatinkan karena Bengkulu ini karena kota yang belum begitu katakannya belum begitu maju, tetapi dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba ini Bengkulu menjadi menjadi sorotan juga, apalagi kemarin kami lihat dari BNN sudah menangkap 2,5 kilogram sabu di Curup. Artinya kalau itu beredar di kalangan anak muda Bengkulu akan ada berapa ratus atau berapa ribu remaja Bengkulu yang hancur karena peredaran gelap narkoba dan jenis sabu, apalagi ekstasi ada 3 ribuan Bapak ya. 3 ribu. Artinya kebayang kalau kemarin itu tidak ketangkap, ada berapa ratus ribuan, mungkinnya ribuan dari generasi anak muda Bengkulu itu akan benar-benar yang hancur gitu ya. Lost generation akan terjadi di Bengkulu pastinya. Nah sebetulnya kalau kita melihat dari kasus ini kan anak muda ini cukup banyak gitu yang terjerat dalam hal seperti ini. Nah ini menjadi penyebabnya seperti apa? Apakah karena lifestyle gitu ya, atau mungkin karena tadi kecenderungan keluarga dan lain-lain, mungkin ada penyebab-penyebab seperti itu. Gimana nih Bang Nucha? Kalau penyebabnya ini sebenarnya ketidaktahuan. Ketidaktahuan yang didapatkan informasi yang tidak tepat. Nah, kadang-kadang anak muda ini karena yang namanya anak muda memiliki sifat kepo atau kenaon spesial seobjek. Artinya dia sangat pengen tahu hal-hal yang baru. Nah, terkadang anak-anak ini mencari informasinya ini salah. Dia mencarinya di internet dengan mengadopsi secara mentah-mentah sehingga dia tidak ada cross check informasi, dan sini kadang-kadang dia mulai mencoba itu satu. Yang kedua mungkin lifestyle juga. Ya katakanlah dulu kalau di zaman kami atau kami tahun 90-an anak muda SMA itu nggak ada yang merokok. Nah, dan sekarang itu merokok itu bagi anak muda adalah normalisasi dan katakanlah bahasanya gaul kalau nggak merokok. Nah ini artinya perubahan zaman, kebudayaan lifestyle juga sangat mempengaruhi kenapa narkoba itu masuk ke dalam lingkup remaja. Dan yang ketiga faktor orang tua juga atau keluarga, mungkin di sini kurangnya katakanlah komunikasi antara orang tua. Gitu. Nah di sini kita bisa melihat sekali dulu juga saya lihat dulu di zaman saya nggak ada yang namanya anak muda itu jam 8-9 malam berkeliaran. Sekarang ini anak-anak Bengkulu itu jam 2, jam 3 subuh itu udah biasa nongkrong. Nah, jadi ini menjadi katakanlah perubahan di kehidupan anak muda di Bengkulu. Ya, artinya memang dampak dari lingkungan ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Kenapa mungkin kasus ini bisa meningkat. Mungkin kalau dibandingkan tadi diceritakan kalau zaman dahulu dengan sekarang mungkin beda, dengan perubahan zaman ini juga tantangan pasti lebih berat gitu ya Pak. Pastinya, Baik, kita akan break, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk segmen selanjutnya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, pastinya kami akan kembali, tetaplah di Berendo TVRI Bengkulu.